membahas rating scale dengan contoh perusahaan transportasi online PT GoRide. Pertanyaannya, yang pertama, mengapa perlu pakai rating scale yang lebih beragam, tidak hanya bintang 1 sampai dengan 5? Yang pertama, bintang terlalu kasar. Skala 1 sampai 5 sering tidak cukup untuk membedakan pengalaman pelanggan. Misalnya orang yang cukup puas dan sangat puas sama-sama bisa kasih bintang 4. Kemudian lebih detail, skala 1 sampai 7 atau 0 sampai 10 memberi ruang lebih luas untuk mengekspresikan kepuasan dan mengukur banyak aspek. Dengan berbagai skala, perusahaan bisa tahu detail apakah pelanggan merasa ramah, cepat atau nyaman. Data lebih berguna, hasil survei lebih jadi kaya, bisa dipakai untuk analisis mendalam dan pengambilan keputusan yang lebih tepat. Pertanyaan kedua, apa kelebihan penggunaan Likert dan semantik diferensial dalam memahami persepsi pelanggan? Kelebihan skala Likert 1 sampai 7 adalah mudah dipahami. Bisa menunjukkan seberapa besar tingkat persetujuan untuk kepuasan, misalnya keramahan, dan hasilnya bisa dihitung rata-rata untuk melihat tren umum. Kelebihan semantik diferensial adalah menggambarkan perasaan dan citra pelanggan dengan jelas, bukan hanya angka tapi juga konteks, misalnya pelayanan cepat tapi kurang nyaman, dan membantu tahu aspek mana yang perlu diperbaiki. Pertanyaan ketiga, bagaimana hasil rating scale bisa dipakai untuk meningkatkan kinerja pengemudi? Dengan feedback langsung. Kalau nilai keramahan rendah, berarti latihan sopan santun. Kemudian pantang kualitas. Bisa bikin standar KPI, misalnya kecepatan layanan rata-rata minimal 8 sampai dengan 10. Selanjutnya reward dan coaching. Pengemudi yang skornya tinggi diberi bonus, yang rendah dibimbing. Terakhir, cara pola masalah. Kalau banyak pelanggan bilang tidak nyaman saat jam macet, mungkin masalahnya di sistem bukan di pengemudi. Kemudian pertanyaan nomor 4, bagaimana pengaruh desain rating scale terhadap hasil penelitian? Pengaruh pertama adalah lebih akurat. Pertanyaan yang tepat bikin data lebih jelas. Kemudian lebih valid. Yang diukur benar-benar sesuai dengan yang ingin diketahui. Misalnya kepuasan benar-benar mencerminkan pelanggan. Kemudian lebih konsisten atau reliable. Hasil survei bisa dipercaya, tidak mudah berubah-ubah hanya karena pertanyaan kurang tepat. Terakhir, implikasi. Kalau skala dipilih dengan baik, hasil survei bisa dipakai manajemen untuk bikin kepuasan yang kuat. Misalnya, strategi meningkatkan kepuasan dan loyalitas pelanggan.